Shalom, senang sekali kita berjumpa di minggu ketiga bulan April ini. Dan ini kesempatan diberi Tuhan luar biasa. Itu sebabnya lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini juga anugerah-Mu, Engkau memberi kesempatan kepada kami di hari ini untuk menerima pengajaran tentang rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengerti dengan baik, dengan tepat, sehingga firman itu menjadi pelita yang terus menerangi langkah kaki kami, jadi sikap hidup kami, dan menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang kerajaan Allah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di minggu ketiga ini kita sampai kepada golongan manusia yang ketiga adalah manusia yang dewasa rohani. Nah, mendengar predikatnya saja, yaitu manusia yang dewasa rohani, rasa-rasanya di hati kita itu seperti ada embun yang menetes di hati kita. Nah, ini menggambarkan bahwa manusia yang dewasa rohani di dalam Kristus, itulah manusia yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati banyak orang, diberkati Tuhan secara rohani, materi, jasmani, tapi juga memberkati banyak orang. Enak sekali bukan? Itu sebabnya kita harus rela meninggalkan tahap-tahap kondisi hidup kita, dari mulai orang duniawi atau Kristen KTP menjadi orang Kristen yang bayi rohani dan kanak-kanak rohani. Sekarang itu sudah harus kita tinggalkan, kubur dalam-dalam, dan kita naik kepada level orang dewasa rohani. Kalau saya bertanya kepada Anda semuanya, pasti Anda semuanya akan mengangkat tangan berkata, saya, dan saya. Apa pertanyaannya saya mau ajukan kepada Anda? Siapa yang mau berkenan di hati Tuhan? Saya pun akan angkat tangan nomor 1 dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Ya Tuhan, aku siap. Nah, tapi setiap kesiapan kita, kemauan kita, itu ada risikonya. Apa risikonya? Harus mau menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Why? Mengapa? Karena manusia rohani itu tidak bisa dinilai oleh manusia duniawi, manusia yang masih bayi rohani atau kanak-kanak rohani. Sebab dia punya level hidup, tingkat hidup, kemuliaan dari Tuhan yang sudah lebih tinggi dari semuanya. Termasuk ayat 16 yang mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi orang Kristen yang sudah dewasa rohani itu memiliki pikiran Kristus. Tentu saja pikiran Kristus ini adalah pedoman hidup manusia, adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dan karena levelnya itu level yang lebih dalam, lebih mulia, lebih tinggi, makanya orang Kristen duniawi atau orang Kristen duniawi apalagi, dan orang Kristen bayi rohani atau kanak-kanak rohani tidak bisa memahami, tidak bisa menangkap. Bahkan mungkin ketika suatu hari terlibat sebuah pembicaraan tidak bisa nyambung. Sebab yang ini memandang, berpikir, berkata-kata sebagai orang yang sudah dewasa rohani karena punya pikiran Kristus, mau dirubah cara berpikirnya oleh firman Tuhan dengan total. Yang ini masih berpikiran secara duniawi, sehingga sikapnya juga seperti orang duniawi, sikapnya seperti bayi, seperti seorang kanak-kanak yang kadang-kadang, maaf kata, sering menyedihkan juga untuk orang lain, yang kadang-kadang juga bisa menyebalkan orang lain. Nah, itu sebabnya manusia rohani tidak bisa dinilai orang lain. Tapi kita
tidak bisa dinilai orang lain. Sebab apa? Dia sudah punya pikiran Kristus, pikiran kebenaran, dan pikiran yang mulia. Orang Kristen yang dewasa rohani mempunyai ciri-ciri yang luar biasa. Antara lain adalah mengenal tindakan-tindakan Tuhan dan hidup bergaul karib dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dia hadapi, dihadapi bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dia alami, entah itu baik, kurang baik, atau bahkan persoalan sekalipun, dia akan terus menghadapi bersama dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mau tertipu oleh situasi dan kondisi, tapi dia akan perbincangkan dengan Tuhan. Nah, inilah sebuah pergaulan yang nyata. Inilah pergaulan yang hidup. Inilah pergaulan yang merupakan hubungan antara orang Kristen yang sudah dewasa rohani dengan Tuhan. Bukan lagi sekarang mengadopsi cara-cara orang lain, apalagi nasihat-nasihat orang dunia. Tetapi dia sekarang akan berbagi, berkonsultasi secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga karena pergaulannya yang kontinu dan konsisten, membuat dari pergaulan ini menjadikan hubungan yang sangat akrab, sangat erat, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Bagaimana bisa menjadi orang Kristen dewasa rohaninya seperti ini? Sudah seharusnya setiap orang Kristen sungguh-sungguh menempatkan Yesus Kristus duduk di tahta hatinya. Sehingga dengan demikian Yesus menjadi pemegang kendali atas hidup kita. Semua menteri yang saya sebutkan di minggu pertama, ada menteri cita-cita, ada menteri kemauan, ada menteri intelektualitas, ada menteri hobi, ada menteri hawa nafsu dan sebagainya, tetap ada. Tapi mereka akan tunduk kepada Yesus dan tidak akan mampu lagi melakukan kudeta atas raja ego. Dan kemana sekarang ego itu berada? Dengan kesadaran dan sukacita harus kita tempatkan di bawah kursi tahta Yesus yang sudah kita jadikan raja, yang memiliki hidup kita, yang mengendalikan seluruh kehidupan kita, karena dialah yang sudah membayar lunas hidup kita melalui penebusannya. Puji Tuhan, ini di waktu-waktu yang pas, waktu-waktu Paskah. Betulkah engkau Paskah ini merenungkan betapa besar penebusan Yesus atas hidup Anda, yang membuat Anda sekarang harus dengan sepenuh hati dan rela hati menyerahkan segala kendali, tampuk pemerintahan, dan segala pemilik itu hanya Yesus Kristus yang sudah membayar lunas hidup kita. Dia mati, tapi tidak mati selamanya. Dia bangkit, dia hidup lagi, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menjadi pemimpin iman kita. Bahkan dia mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita sebagai pribadinya juga. Untuk apa? Sepenuhnya bisa memimpin hidup kita. Orang Kristen yang dewasa rohani tidak mungkin bisa dikuasai oleh stres, frustrasi, apalagi depresi. Segala kekecewaan, segala gampang marah, gampang emosi, segala pemberontakan, segala ketidakpuasan, itu akan menjauh dari hidupnya. Karena semua akan dikendalikan oleh Tuhan yang sekarang menjadi raja dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan kelemah lembutan, tapi punya wibawa dan kuasa yang powerful dari Bapa Sorgawi. Kita tinggal mengikuti saja pimpinannya. Tuhan akan bertanggung jawab seluruh hidup kita, walaupun ada bagian-bagian dari hidup kita harus kita kerjakan sesuai dengan perintah firman-Nya. Tapi dia akan terus
menyertai kita dan melakukan segala sesuatu beserta dengan kita. Dan dia senang ketika kita menyerahkan pimpinan hidup kita di dalam tangannya yang ajaib. Sehingga dalam kehidupan orang Kristen yang dewasa rohani, semuanya berjalan seimbang, balance. Ada cita-cita, tapi cita-cita dari mana? Dari Tuhan atau visi Roh Kudus. Ada hawa nafsu, ada yang digandilikan oleh Roh Kudus, kasih Kristus. Ada kemauan, tapi juga kemauan dari Roh Kudus. Ada emosi, apalagi itu akan digendalikan oleh Roh Kudus. Emosi kita bukan emosi yang sia-sia atau dari kedagingan, atau emosi yang membuat berantakan, membuat kehancuran, membuat pecah belah, membuat pertengkaran. Tapi emosi yang kudus, seperti ketika Yesus, kapan dia marah? Waktu dia datang ke bait Allah, halaman bait Allah atau rumah bait Allah, di depannya dipakai oleh orang-orang untuk menjual burung, menjadi meja penukar uang, dan sebagainya. Padahal rumah Allah adalah tempat untuk bersekutu dengan Allah, memuji Allah, menyembah Allah, mendengarkan suaranya, beribadah kepadanya, menikmati suasana rohani yang luar biasa. Di situ Yesus marah, tapi Yesus marah bukan karena dia tersinggung, bukan karena dia merasa tidak dihargai. Ketika dia tidak terhargai, ketika dia dimaki, ketika dia disinggung, Yesus tak pernah marah. Dia betul-betul melupakan dirinya dan Bapa Surgawi yang hidup di dalam dirinya. Bukankah kita sudah sepakat sesuai dengan firman-Nya, bahwa hidupku ini sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Satu lagi perkataan Paulus, hidup bagiku adalah Kristus. Nah, jadi bukan berarti gak boleh emosi, tapi emosi yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Begitu juga intelek kita, akal budi kita, biar semuanya diatur oleh Roh Kudus, sehingga tidak minteri Tuhan, tidak sok mendikte Tuhan, sok merasa lebih tahu dari Tuhan, sehingga kalau berdoa pun bilangnya, Tuhan, aku butuh ini, tolong Tuhan, Engkau gerakkan ini, Engkau lakukan ini supaya ini dan itu. Bukankah itu minteri Tuhan? Padahal Tuhan mempunyai begitu banyak solusi, karena dia adalah sumber hikmat, karena dia adalah hidup manusia, sumber kehidupan kita. Tapi dengan kepintaran kita sering mendikte dia dalam doa, sehingga doa kita banyak tuntutan. Bukan, tanya dulu kehendak Tuhan yang mana, and then kita doakan kehendak Tuhan itu. Kita siap untuk mengalaminya, dan kita percaya kehendak Tuhan membawa kita kepada rencananya yang mulia. Nah, jadi semuanya diatur oleh Roh Kudus atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu juga hobi, bukan kita tidak boleh melakukan hobi kita. Apa hobi Anda? Berenang, main bulu tangkis, main golf, main sepak bola, olahraga artinya, atau naik sepeda, atau ada hobi yang lain. Asal hobinya jangan yang serem-serem dalam tanda kutip. Tapi hobi-hobi yang masih dilihat semua manusia masih positif kok. Dia hobinya main bola. Tapi hendaknya hobi ini kita kerjakan bukan menguasai hidup kita, mengikat kita, tapi kita yang menguasai hobi itu. Kapan kita melakukan hobi kita? Memancing mungkin. Mana yang tidak perlu melakukan hobi kita, semua dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga semuanya balance. Dan inilah hidup yang bisa kita nikmati sebagai orang kesana dewasa rohani, dan kita sadar betul akan pimpinan Tuhan, sehingga kita sekarang bukan menjadi orang kesana individualis lagi. Kita bukan
Dibilang orang Kristen keras kepala, tegar tengkuk, sombong, keras hati. Orang Kristen yang minder, rendah diri. Orang Kristen yang lemah. Orang Kristen yang labil. Orang Kristen menyebalkan. Orang Kristen yang undur-undur, maju dan mundur. Atau malah banyak mundurnya daripada majunya. No. Tapi orang akan angkat jempol kepada kita. Ini dia, orang Kristen harus seperti ini. Karena apa? Dia melihat Tuhan Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang dewasa rohani. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.